Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 9 November 2021. Kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita diingatkan untuk menjaga kesucian bait Allah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu memperhatikan kesucian bait Allah. Kami mohon sadarkanlah kami agar kami selalu memperhatikan kesucian bait Allah, entah gedung gereja maupun tubuh kami sendiri, karena keduanya adalah tempat Tuhan bersemayam. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah kesucian bait Allah. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran di Roma. Tahun 2012 saya sempat masuk ke dalam gereja ini di Roma. Sewaktu masuk ke dalam gereja ini, saya sungguh merasakan kehangatan cinta dan kedekatan dengan Tuhan dan para pemimpin gereja yang sudah mendahului kita. Di dalamnya ada keheningan. Begitu banyak orang masuk keluar, tetapi semuanya tenang. Di dalamnya ada beberapa tempat untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Saya sendiri sempat mengaku dosa di dalam gereja ini. Suasana di dalam gereja ini sungguh mengundang kita untuk berdoa.
tempat ini sungguh tempat doa. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus Kristus sungguh marah karena ia melihat orang tidak menghormati kesakralan bait suci. Mereka menjadikan bait suci ini seperti pasar. Mereka menjual binatang persembahan dan tempat tukar uang. Keributan terjadi di mana-mana. Orang yang mau berdoa sungguh tidak bisa konsentrasi dengan baik. Karena itu, Yesus menghalau para pedagang binatang, burung-burung merpati, dan penukar uang. Menurut penafsir kitab suci, ada 4 alasan utama mengapa Yesus Kristus begitu marah. Yang pertama, mereka tidak menjaga kesakralan bait suci. Rumah Tuhan yang seharusnya menjadi tempat doa dan bertemu Tuhan tidak diperhatikan. Rumah Tuhan yang seharusnya mereka menjadikannya sebagai pasar penjualan barang dan tempat menukar uang. Kata Yesus, "Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Berdoa tanpa ada rasa hormat sungguh tidak punya arti di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sibuk dengan binatang persembahan yang akan dikorbankan untuk Tuhan menurut Yesus tidaklah penting. Yang paling penting adalah persiapan batin dan kekusukan berdoa, mempersembahkan hati dan kerinduan kepada Tuhan. Ketiga, keributan mengurus binatang persembahan dan uang sungguh sangat mengganggu mereka yang lagi berdoa. Setiap orang yang mau membawakan persembahan kepada Tuhan seharusnya dibawakan dengan tenang dalam suasana doa, sehingga yang lagi berdoa tetap merasa fokus dengan doanya. Dan yang terakhir, yang paling menjengkelkan Yesus Kristus adalah di bait suci ini sudah terjadi praktek ketidakadilan dan pemerasan terhadap sesama. Harga binatang persembahan sungguh mahal dan nilai tukar uang pun sangat berbeda jauh dari nilai tukar yang biasa. Tempat suci yang seharusnya jadi tempat promosikan keadilan dan cinta kasih dijungkir balikan menjadi tempat pemerasan dan praktek ketidakadilan. Selanjutnya Yesus Kristus katakan, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Di sini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia adalah bait suci. Dalam dirinya ada keselamatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa makna pesta hari ini untuk kita? Apakah kita selalu menjaga kesucian bait Allah? Apakah kita selalu berkomunikasi dengan Allah Tritunggal di saat kita duduk di dalam gereja? Apakah kita selalu merasa bahagia dan alami kedamaian di saat kita duduk di depan tabernakel dan depan altar Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jagalah kesucian bait Allah, entah bait Allah yang adalah gedung gereja atau tubuh kita sendiri, yang menurut Santo Paulus adalah kanisa Roh Kudus. Keduanya harus dijaga kesuciannya. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita agar kita selalu memperhatikan kesucian bait Allah, entah gedung gereja maupun tubuh kita sendiri, karena keduanya adalah tempat Tuhan bersemayam. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.